wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil video proyek kami yang bertema intoleransi dengan mata kuliah teori politik dan demokrasi dengan dosen pengampu Bapak Himawan Syaputra SIPMA. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah rumah bagi beribu agama, suku, budaya, dan juga ras. Namun, perbedaan yang indah ini dapat hancur jika intoleransi tetap tumbuh. Jadi, sebenarnya, apakah intoleransi itu? Kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, aku duduk di sini ya. Kamu jangan di sini, Jian. Kursi ini cuma buat kita aja. Kenapa? Kan masih kosong. Aku cuma ingin belajar bareng kalian kok. Masalahnya bukan di kursinya, tapi di kau. Kami nggak mau belajar bareng sama orang yang beda keyakinan kayak kau. Apa salahku? Aku cuma ingin belajar. Kau gak mana sih? Salahmu tuh kau nggak sama kayak kami. Kau pindah aja sama teman-teman satu agama di sana. Iya, betul itu. Iya, jangan nunggu meja kami ini. Tapi Hintupannya gila, orang yang sama, bukan campuran. Pergi sana. Sana kau. Iya, ayo kita mulai belajar lagi. Intoleransi adalah sikap pandangan yang tidak mau menerima perbedaan, baik perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan asal-usul. Orang yang bersikap intoleransi cenderung tidak mau menerima pendapat orang lain, memaksakan kehendaknya, dan juga menganggap kelompok maupun keyakinannya itu lebih baik daripada orang lain. Contohnya, seorang teman yang tidak mau berteman karena perbedaan keyakinan. Yang kedua, merendahkan orang lain karena perbedaan asal-usul. Faktor penyebab intoleransi. Kenapa sih intoleransi itu bisa muncul? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, faktor pendidikan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai intoleransi, dan juga keberagaman itu yang menyebabkan mereka akan mulai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sempit. Yang kedua, faktor sosial budaya. Adanya perbedaan ras, agama, suku, maupun tradisi yang dapat menjadikan prasangka buruk sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kelompok kepentingan yang lain. Yang ketiga, faktor politik. Adanya politik identitas yang sering sekali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu demi kepentingannya pribadi, sehingga menimbulkan terjadinya sikap intoleransi. Kita dapat melihat intoleransi dalam berbagai aspek. Yang terutama pada aspek agama, yaitu di mana ketika seseorang memaksakan keyakinannya untuk mengikutinya atau justru malah melarang dia untuk beribadah sesuai keyakinannya. Dan kita lihat juga pada aspek suku dan ras, intoleran dapat terjadi ketika seseorang menindas atau menjelek-jelekkan suku atau ras etnis tertentu atau kelompok tertentu. Dan pada hal gender, kita dapat melihat intoleran pada kesetaraan gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan, dan ketika menyampaikan sesuatu dia dapat memilih seperti laki-laki dan perempuan tidak didengarkan. Dan pada ranah politik atau lingkup politik kita dapat lihat bahwa ketika seseorang memberikan aspirasi atau pendapat maupun itu tidak didengarkan atau justru malah mendiskriminasi. Dan intoleran ini sangat bahaya dan tidak dapat dihilangkan, justru malah itu selalu ada dari turun-temurun. Intoleransi membawa berbagai dampak negatif yang ada dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu adanya perpecahan sosial, yang dimana perpecahan sosial ini yaitu masyarakat akan mudah terpecah belah karena perbedaan keyakinan atau agama, serta persatuan bangsa akan terancam. Nah, sikap toleransi ini dapat mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dalam menyampaikan pendapat atau mengekspresikan diri dalam masyarakat. Nah, hal ini dapat memicu konflik dan kekerasan, dan juga memicu dan konflik yang kecil ini akan berkembang menjadi konflik yang besar atau kerusuhan. Intoleransi bukan hanya persoalan segelintir kelompok, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mencegahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sederhana namun efektif.
Pertama, menumbuhkan intoleransi dengan menghargai perbedaan meski memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kedua, menanamkan pendidikan karakter sejak dini agar saling menghormati menjadi kebiasaan. Ketiga, membangun ruang dialog antar kelompok untuk membuka ruang komunikasi dan memperluas pemahaman. Keempat, menggunakan media sosial dengan menyebarkan informasi yang positif untuk menumbuhkan perdamaian, bukan provokasi. Dan terakhir, menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku intoleransi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat hidup rukun, harmonis, dan kuat dalam keberagaman. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda manapun di sana, manapun di sana. Baik, sekian hasil video proyek kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan Terima kasih.